Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku yang di situs edukasi. Yaps, hari ini berbagi terkait soal dan pembahasan wawancara P3K Guru SD yang kita update bocorannya Juli 2021, teman-teman ya. Ini fokus guru kelas SDMI 2021. Silakan ketika ada manfaatnya dan ingin mendapatkan file aslinya, silakan nanti tinggalkan nomor WhatsApp-nya beserta emailnya di akhir video, teman-teman ya. Dan subscribe ketika ada manfaatnya. Oke, enggak perlu banyak bicara, enggak perlu banyak omong. Silakan kita langsung menuju ke soal pembahasan nomor 1. Kita bacakan. Rudi adalah guru SD di salah satu SD favorit. Rudi mempunyai seorang teman guru yang pernah menolongnya. Suatu ketika Rudi mengetahui bahwa teman tersebut berbohong kepada beberapa wali murid yang dapat mencemarkan nama sekolah. Jika Rudi melapor pada kepala sekolah, maka kasusnya akan ramai dan teman tersebut bisa mendapatkan sanksi. Namun, bila tidak melapor, lambat laun nama sekolah akan tercemar dan banyak wali murid yang dirugikan. Terkait hal tersebut, menurut Anda yang seharusnya dilakukan si Rudi adalah, yuk, ini si Rudi ini kayaknya ada kesalahan teman-teman ya. Oke. A. Diam saja karena kalau melaporkan ke kepala sekolah, baik si Rudi maupun temannya akan mendapatkan masalah. B. Mengingatkan temannya dengan mengatakan kalau melakukan lagi, maka ia akan melaporkan ke pihak sekolah. C. Mengingatkan temannya untuk tidak mengulangi perbuatannya dan membantunya mencari solusi atas masalah terjadi. D. Meminta temannya untuk mengakui kesalahan di depan kepala sekolah. Dan E. Mengajak dan menemani teman melapor kepada sekolah dan membantu mencari solusi. Yuk teman-teman, yang mana jawabannya nih? Apakah A, B, C, D, atau E? Oke, kita lihat dan cek jawabannya. Yang paling tepat adalah yaitu E. Mengajak dan menemaninya untuk melapor kepada kepala sekolah. Karena kalau diabaikan itu akan menjadi tercemar nama sekolah teman-teman ya. Jadi sebaiknya kita bicara dengan empat mata beserta kepala sekolah untuk melapor terhadap apa yang sedang terjadi dan masalah apa yang sedang dialaminya. Seperti itu. Jadi sangat simpel dan mudah sekali. Oke, jelas ya? Kalau sudah jelas, kita next lanjut ke soal nomor 2. Setiap hari Senin diadakan upacara bendera merah putih agar generasi muda bangsa tidak melupakan jasa pahlawannya yang telah mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Namun, kenyataannya masih ada aja siswa guru yang datang terlambat. Solusi apa yang cocok untuk permasalahan tersebut? A. Menyusun aturan yang mempertimbangkan sanksi yang menempatkan unsur pendidikan dan penghormatan atas pelakunya. B. Antara guru dan siswa sebenarnya salah jika terlambat datang saat upacara. Maka sebaiknya Anda sanksi pada keduanya. C. Menghukum siswa yang terlambat dan memberikan pembinaan pada guru agar tidak mengulangi perbuatannya. D. Diberikan sanksi yang sama kepada guru dan siswa yang datang terlambat agar tidak terasa dibeda-bedakan atau membeda-bedakan. Pilih kasih gitu teman-teman ya. Yang E. Meminta pulang kepada guru dan siswa yang datang terlambat dengan mengunci pagar sekolah. Betul sekali. Silakan nih yang mana jawabannya ini yang paling tepat ya. A, B, C, D, atau E. Oke, kita lihat dan cek jawaban yang paling tepat adalah yaitu A. Menyusun aturan yang mempertimbangkan sanksi yang menempatkan unsur pendidikan dan penghormatan atas perilakunya. Nah, ini yang paling tepat tentu jadi paling bijak dia. Jadi kita menyusun nih. Ya, kemudian mempertimbangkan sanksinya kayak gimana nih. Kalau dia telat 1 kali berapa SP-nya. Kalau telat 2 kali diberi SP1 atau SP2. Nah, kalau telat sudah 3 kali dikasih apa begitu. Sehingga itu ada yang menjadi patokan dalam kesalahan atau keterlambatan guru dan siswa tersebut. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah A, teman-teman. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, next kita lanjut ke soal nomor 3. Salah satu tugas wali kelas setiap kenaikan kelas harus menentukan 3 siswa terbaik untuk menerima hadiah dari sekolah. Jika Anda sebagai wali kelas, maka hal yang akan Anda lakukan dalam menentukan siswa urutan 1, 2, dan 3 berdasarkan, kita lihat, A. Rata-rata nilai rapor saja. B. Kepribadian dan nilai rapor. C. Nilai rapor dan capaian prestasi non-akademik.
D. Keterlibatan kepengurusan OSIS dan nilai raport. E. Prestasi akademik dan non-akademik. Nah, posisikan nih diri teman-teman sebagai wali kelas sekarang ya. Kira-kira yang mana nih berdasarkan kita mengambil nilai 1, 2, dan 3 ini peringkatnya. Oke, kalau teman-teman sudah tahu, kita lihat dan cek jawaban yang tepat adalah yaitu B. Kepribadian dan nilai raport. Kenapa? Karena yang opsi B ini merupakan pilihan yang sangat tepat sekali. Karena apalagi kan kita di yang ke-13 ya, yang RPP 1 lembar yang sesuai dengan SE itu berorientasi terhadap karakter atau kepribadian anak itu sendiri. Kalau misalkan dari rata-rata nilai raport saja itu kurang pas. Ya, nilai raport dan CPN non akademik juga kurang pas. Apalagi kalau dia gara-gara pernah masuk OSIS, dia ketua OSIS gitu, itu juga kurang pas. Akademik juga ini pas, tapi cuman kurang tepat teman-teman ya. Artinya tidak disebutin secara personal begitu, secara rinci, secara spesifik terkait kepribadian dan karakter itu. Inilah yang disinggung dengan karakter atau K13 dari SE nomor 14 tahun 2019 itu. Jadi karakter anak-anak. Ya, jadi kita mengambilnya berdasarkan untuk juara 1, 2, dan 3 ini berdasarkan karakter dan kepribadian anak-anak dan nilai raport. Jelas teman-teman ya? Oke, kalau sudah jelas, kita langsung menuju ke soal berikutnya. Dan silakan buat teman-teman yang ingin mendapatkan file aslinya sih, silahkan tinggalkan nomor WhatsApp-nya atau emailnya di bawah tuh kolom komentar. Untuk kami kirimkan, tapi syaratnya silakan katakan dulu Anda sudah like dan subscribe video ini, teman-teman ya. Silakan di subscribe sekarang. Yang subscribe itu saya doain semoga lulus dan menjadi ASN di tahun ini. Saya tunggu 3 detik dari sekarang. 1. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Kita lanjut ke soal nomor 4. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut pada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa nih kira-kira yang harus Anda lakukan? A. Memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawabnya. B. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa yang terlibat dalam tanggung jawab tersebut. C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan ia tidak mengulangi perbuatannya lagi. D. Merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok untuk mengajarkan keterampilan kerjasama dengan orang lain dalam suatu kelompok. E. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Yang mana nih jawaban yang paling tepat? A, B, C, D, atau E? Oke. Kita lihat dan cek jawaban yang tepat adalah yaitu E. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan sehingga semua anggota itu menyadari nih tugas kebersihan itu sehingga itu akan menjadi keberlangsungan dan menjadi kebiasaan teman-teman ya. Jadi solusi yang tepat adalah kita pertemukan mereka. Karena dia yang paling bijak ya. Karena di sana kita akan mengetahui masalah apa yang dihadapi sama anak-anak ini yang ketika tidak melakukan tugasnya sebagai piket kebersihan di sekolah. Jadi kita harus mengumpulkan mereka, mendiskusiin apa yang kurang dan apa masalahnya sehingga solusinya akan keluar di sini. Ya. Jadi yang tepat jawabannya adalah E. Jelas teman-teman ya. Kalau ada perbedaan pendapat silakan kritik dan sarannya di kolom komentar. Next, kita lanjut ke soal nomor berapa nih? Nomor 5 teman-teman ya. Nah, pada soal nomor 5 ini merupakan soal nomor terakhir yang mana kami akan meminta kepada teman-teman untuk menjawabnya pada kolom komentar ya. Untuk mengetahui keseriusannya dalam menghadapi seleksi P3K ini. Oke, kita langsung bacakan soal nomor 5. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan orang tua mereka. Terhadap berbagai perbedaan tersebut, sikap guru sebaiknya adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B.
tampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran, sikap, dan perilaku anak didik. D. Berpandang bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. D. Mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. Dan E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antar siswa satu dengan yang lainnya. Silahkan dijawab pada kolom komentar untuk soal nomor 5 ini. Yang jawab saya doain semoga sukses dan lulus menjadi ASN di tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang ingin mendapatkan pelatihan khusus tryout, itu silakan bisa daftar di link deskripsi sudah kami siapkan. Itu tinggal login aja sesuai dengan budgetnya, ada 30.000, ada 50.000 juga, dan itu bisa teman-teman pelajari dan itu sepersis seperti teman-teman mendapatkan bocoran soal karena soalnya langsung dibuat dari vendor-vendor pembuat soal P3K 2021 ini. Dan untuk file ini silakan ambil aja, tapi syaratnya silakan di subscribe dulu dan like video ini. Demikian informasinya, terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.